Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Alur cerita film kali ini mengangkat salah satu tema hacker yang sangat mantap, di mana para gamers dengan kemampuan hackernya bersatu untuk membasmi organisasi psikopat yang sangat licik. Ya, bisa dibilang para gamers bersatu melawan hacker psikopat yang sangat jahat. Film ini berjudul Fabricated City yang rilis tahun 2017. Jadi bagaimana kisahnya di film tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang bermain game bersama teman-teman online-nya. Pria ini bernama Daejang. Daejang ini adalah seorang gamers yang sangat pro. Hari-harinya hanya dihabiskan hanya untuk bermain game online bersama teman-teman online-nya. Bahkan saking seringnya bermain game, Daejang ini sering kena marah oleh ibunya. Nah, saat dia sedang asik bermain game, secara tiba-tiba Daejang mendapatkan panggilan dari wanita tak dikenal. Wanita tersebut meminta Daejang untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet itu. Pada awalnya, Daejang tidak menghiraukannya. Namun karena si wanita akan memberinya imbalan yang cukup besar, akhirnya Daejang pun menurutinya untuk mengantarkan HP itu. Sesampainya di apartemen si wanita, Daejang pun memanggil wanita itu. Namun tidak ada respon darinya. Akhirnya Daejang pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, ternyata Daejang mendapati si wanita yang sedang mandi. Tapi karena Daejang sangat baik hati, dia pun meredam kesaknian yang ada di jiwanya, sehingga dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Si wanita tersebut menyuruh Daejang untuk menaruh HP di kamarnya dan mengambil imbalan yang dia janjikan. Dan imbalannya dia taruh di atas ranjang. Setelah mengambil uangnya dan akan pulang, Daejang pun mengingatkan si wanita untuk senantiasa mengunci pintu rumahnya. Nah, keesokan harinya saat Daejang terbangun, secara tiba-tiba dia ditangkap oleh sekelompok polisi. Dia ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Karena hal itu, namanya pun langsung terkenal. Dan orang-orang pun menjadi sangat geram dibuatnya. Sementara itu, ibu Daejang yang tidak percaya dengan perbuatan anaknya menyewa seorang pengacara untuk membelanya di pengadilan. Dan pengacara ini bernama Jung. Anehnya, semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat. Dari mulai DNA, sidik jari, dan lainnya. Semuanya cocok dengan Daejang. Ibu Daejang tak henti-hentinya membela anaknya untuk meyakinkan warga bahwa anaknya sedang difitnah. Daejang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1 karena kasus yang terbilang sangat berat. Daejang yang masih lugu pun menjalani hari pertamanya di penjara. Terlihat sekelompok geng mengawasinya dari kejauhan. Salah seorang dari geng tersebut menarik Daejang dan melemparnya di tengah-tengah mereka. Jika dilihat-lihat di antara tahanan lain, geng satu ini tampak sangat ditakuti. Bahkan petugas penjara pun tidak berani mengusik kegiatan mereka. Daejang pun diinterogasi oleh ketua dari geng tersebut yang bernama Bulldog. Saat diinterogasi, Bulldog pun menghina Daejang atas tuduhan fitnah yang menimpanya. Karena kesal, Daejang pun memukul Bulldog hingga membuat hidungnya berdarah. Hal itu pun membuat Bulldog sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Daejang. Akhirnya mereka pun dipisah oleh petugas penjara. Daejang pun ditahan di ruangan isolasi yang sangat sepi dan gelap. Di hari berikutnya, Daejang ditemui oleh dua orang pria. Mereka memberitahu Daejang tentang seorang pria tua yang sedang memakan daun. Pria tersebut ditahan akibat menjadi pembunuh berantai. Kemudian korban-korbannya menjadi santapannya. Namun jika dilihat dari kebiasaannya, pria tua ini sama sekali tidak doyan daging. Makanan sehari-harinya saja hanyalah daun. Bisa jadi pria tua ini ditahan juga karena difitnah, seperti yang dialami Daejang saat ini. Hari pun berganti hari ya kan? Kehidupan Daejang di penjara ini benar-benar sangat menyiksa dirinya. Dia seringkali mendapatkan teror dari Bulldog. Pokoknya kehidupan Daejang di penjara ini sangat memprihatinkan. Yang tadinya ganteng semampai, sekarang terlihat seperti orang gila. Keesokan harinya, ibu Daejang datang mengunjunginya. Ibunya datang bersama Jung si pengacara.
Di sini Ibu Dae-jang menegaskan bahwa dia tidak rela difitnah menjadi ibu dari seorang pemerkosa. Jika Dae-jang ingin segera keluar dari penjara, ibunya berharap agar Dae-jang bisa bertahan sekuatnya sampai ibunya bisa mengeluarkan Dae-jang dari penjara ini dan membuktikan semua fitnah yang menimpa anaknya adalah salah. Dari perkataan ibunya, Dae-jang pun mendapatkan semangat baru. Walaupun setiap hari dia mendapatkan teror dari Bulldog, Dae-jang tetap semangat menjalani hidupnya di penjara ini. Bahkan sampai saat ini, Dae-jang tidak takut lagi dengan Bulldog. Di saat sedang makan, Dae-jang didekati oleh pria tua yang diceritakan menjadi pembunuh berantai tadi. Pria tua ini memberikan Dae-jang sebuah daun untuk mengobati lukanya. Dia pun menasehati Dae-jang dan juga menyemangatinya. Nah, Dae-jang kembali mendapatkan kunjungan. Namun sayangnya, kali ini ibunya tidak datang, melainkan Jung si pengacara lah yang datang dengan membawa surat kematian ibunya. Dari sini hati Dae-jang sangat kacau. Harapan satu-satunya untuk dia keluar dari penjara telah pupus. Keesokan harinya, Dae-jang terlihat sangat galau karena kabar kematian ibunya. Bulldog yang sangat bangke ini pun berusaha membunuh Dae-jang. Namun beruntungnya, Dae-jang menyadari hal itu. Dia kemudian berbalik menyerang Bulldog hingga membuatnya tersungkur. Dan Bulldog cedera cukup parah di bagian wajahnya. Petugas yang melihat hal itu pun segera menangkap Dae-jang. Pada saat itu pula, Dae-jang menusuk perutnya hingga membuatnya cedera cukup parah. Akhirnya dia dan Bulldog pun dibawa ke rumah sakit. Pada saat mobil ambulan membawa Dae-jang dan Bulldog ke rumah sakit, dari sinilah akhirnya Dae-jang berhasil kabur menggunakan ide yang diberikan pria tua tadi sob. Ternyata, Dae-jang hanya berpura-pura. Dan tusukan yang dia buat hanyalah skenario agar dia bisa keluar dari penjara dan mencari tahu siapa yang telah memfitnah dirinya. Setelah berhasil kabur dari mobil ambulan, beruntungnya Dae-jang menemukan dua orang turis yang memberinya tumpangan. Setelah Dae-jang berhasil memperbaiki mobil mereka yang mogok. Bukan cuma itu cuy, Dae-jang juga diberi mobil tersebut dengan cuma-cuma. Lalu Jung si pengacara dikagetkan dengan datangnya Dae-jang ke apartemennya. Jung pun menjelaskan kepada Dae-jang bahwa ibunya telah mati bunuh diri. Dari sini Dae-jang merasa aneh jika ibunya mati bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Nah, secara tiba-tiba polisi pun datang. Karena sebelumnya Jung telah memberitahu keberadaan Dae-jang kepada pihak polisi. Dae-jang pun langsung lari meninggalkan apartemen si pengacara itu. Nah, sebelumnya Jung telah memberinya sebuah kalung peninggalan milik ibunya Dae-jang. Di warnet ini, Dae-jang lalu mencari informasi mengenai kasus yang menimpa dirinya dan mencari siapa orang yang telah memfitnahnya selama ini. Tiba-tiba Dae-jang menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kronologi bagaimana Dae-jang ditahan. Dan video itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan Dae-jang. Kasus Dae-jang pun menjadi perhatian salah seorang hacker. Seorang hacker berhasil meretas server data di kota itu. Lalu hacker itu menemukan sebuah video yang berbeda dari video yang digunakan jaksa sebagai bukti dari kasus pembunuhan yang dilakukan Dae-jang. Video itu pun disebarluaskan di internet oleh hacker tersebut. Nah, dalam video itu, terlihat Dae-jang memasuki apartemen si wanita yang menyuruhnya mengantarkan HP. Di video itu, terlihat Dae-jang keluar dari apartemen itu hanya dalam waktu 3 menit saja. Dalam waktu tersebut, tentu sangat mustahil bagi Dae-jang melakukan tindakan kriminal itu. Video yang bocor itu pun membuat tim investigasi mencari tahu keberadaan seorang wanita bernama Jisoo melalui riwayat chatnya di media sosial. Nah, Jisoo ini adalah wanita yang dibunuh, yang mana Dae-jang lah yang dituduh sebagai pembunuhnya. Tim melalui kamera CCTV menemukan bahwa sebelumnya Jisoo berada di sebuah klub malam bersama seorang pria. Pada pukul 3 dini hari, wanita tersebut meninggalkan klub bersama seorang pria. Nah, tak berapa lama, wanita itu pun menjadi korban di sebuah apartemen. Dan anehnya, pria yang berada di dalam video tersebut sama sekali tidak pernah dijadikan sebagai subjek penyidikan. Lalu Dae-jang berkomunikasi dengan seorang pria melalui internet. Pria tersebut ternyata adalah teman game online-nya. Dia menyuruh Dae-jang untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Nah, setelah Dae-jang sampai di kafe ini,
Ternyata seorang pria yang menjadi teman game online-nya selama ini adalah seorang wanita. Cantik pula. Wanita ini bernama Cindy. Cindy mengubah suaranya menjadi pria menggunakan aplikasi buatannya agar orang-orang tidak mengetahui identitas aslinya. Ternyata Cindy ini adalah seorang gamers, programmers, sekaligus hacker yang sangat jago. Yoi banget nggak tuh? Cindy yang sudah tahu dengan keadaan yang menimpa Daejang, dia pun membawa Daejang ke rumahnya untuk makan siang bersama dan menyusun rencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya. Kemudian datanglah 3 orang pria yang ternyata mereka ini juga merupakan teman-teman Daejang di dalam game online. Baru kali ini mereka berkumpul di dunia nyata. Mereka berkumpul untuk membantu Daejang menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pandu, Pak Dekim, Benny, dan ada 2 teman lainnya yang belum bisa berkumpul. Setelah itu, Cindy dengan super komputernya, dia pun mulai menyelidiki kasus yang menimpa Daejang. Lalu Daejang dan Pandu menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan. Daejang pun mengikutinya. Pria tersebut membawa sebuah peti alat musik ke dalam suatu rumah. Merasa ada yang aneh, Daejang pun memata-matainya. Terlihat seorang petugas kebersihan yang membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi dengan darah. Sementara itu, Pandu berhasil mengikuti 2 orang pria yang membawa peti alat musik menggunakan sebuah truk yang sebelumnya telah diselidiki oleh Cindy. Truk tersebut mengarah pada sebuah gedung. Jika dilihat dari besarnya gedung tersebut, pasti terdapat sistem keamanan yang begitu ketat. Mereka pun menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam gedung itu. Di sini Pandu akan bertugas memutuskan kabel jaringan yang ada di gedung itu agar seolah-olah terjadi masalah pada gedung tersebut. Pak Dekim bersama Benny lalu bertugas untuk menyamar sebagai teknisi jaringan agar nantinya mereka dapat meretas secara langsung server yang ada di gedung itu. Nah, setelah Cindy terhubung ke server dan meretas sistem keamanan di gedung itu, dia pun dapat terhubung ke CCTV di gedung itu. Aksi penyelinapan yang mereka lakukan berjalan lancar. Sementara itu, Daejang menyelinap untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam sebuah ruangan, Daejang menemukan sebuah peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. Ternyata di dalam peti itu terdapat mayat seorang artis yang sangat terkenal. Nah, tak berapa lama, ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata selama ini terdapat suatu organisasi yang bekerja untuk memasukkan pelaku pembunuhan, lalu menggantinya dengan orang yang tidak bersalah. Sama seperti apa yang dialami Daejang saat ini. Ternyata bos dari organisasi tersebut adalah Jung si pengacara. Dialah dalang yang memfitnah Daejang selama ini. Ternyata si Jung ini adalah hacker yang psikopat. Dengan kepintaran dan fasilitas teknologi yang dimilikinya, dia disewa oleh kliennya untuk memanipulasi suatu kejadian dan tanpa hati nurani memilih orang yang tidak bersalah sebagai korbannya. Wajah blow-on yang dimiliki si Jung telah menutupi kecerdikannya cuy. Dalam ruangan rahasianya, dia mulai mencari target selanjutnya yang akan dijadikan korban seperti Daejang. Sementara itu di sisi lain, Daejang dan teman-temannya mencoba mencari tahu lebih dalam siapa dalang di balik semua kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya, yaitu Reni, melalui sidik jari yang terdapat pada bingkai foto milik si korban, yang telah ditaruh oleh timnya si Jung. Dengan skill hacker yang dimiliki Cindy, mereka pun mampu menyadap smartphone milik Reni. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan informasi lebih detail. Nah, si Reni pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang suaranya sangat mirip dengan suara wanita yang menghubungi Daejang kala itu. Mendengar suara wanita misterius itu, mereka pun melacak lokasinya. Nah, ketika Daejang mengikuti wanita yang kala itu menyuruhnya mengantarkan handphone ke apartemennya, tiba-tiba wanita itu pun dijemput oleh seorang yang sangat misterius. Daejang yang saat ini berstatus sebagai buron dan berada di keramaian, dia pun tak luput dari perhatian masyarakat. Masyarakat yang melihat Daejang lalu melaporkan keberadaannya ke polisi. Dengan menggunakan mobil pemberian turis tadi, Daejang pun mengejar si wanita itu. Namun sialnya, mobil yang dikendarai Daejang mogok di tengah jalan.
dan dia terkepung oleh pasukan polisi. Tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi. Ternyata orang di dalam truk tersebut adalah Bulldog dan anak buahnya. Mereka lalu membawa Dae-jang ke sebuah gudang untuk disiksa. Beruntungnya, Cindy yang dari tadi memantau telah berhasil mengelabui pihak polisi dan mengarahkan pasukan polisi untuk mengepung pasukan Bulldog. Dalam situasi tersebut, Dae-jang pun berhasil kabur melalui pintu belakang. Hingga akhirnya Dae-jang dan Cindy pun bertemu. Di perjalanan, Cindy mendeteksi adanya suatu alat pelacak di dalam kalung ibu Dae-jang. Yang ternyata Junglah yang memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam kalung ibu Dae-jang. Dia pun terpaksa membuang kalung itu, dan akhirnya mereka tahu Junglah dalang dari semua ini. Nah, rupanya Bulldog ini adalah utusan dari Jung. Junglah yang membebaskannya dari penjara. Dengan teknologi sistem yang luar biasa canggih, apapun bisa dilakukan Jung dengan sangat mudah. Sementara itu, Dae-jang dan anggotanya sedang menyusun strategi untuk melakukan aksi berikutnya. Dengan menggunakan drone buatan Benny, mereka mampu mendengarkan percakapan antara Jung dengan kliennya. Bukan hanya itu, mereka juga mampu mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut. Gedung itu menyimpan teknologi canggih yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi sesuatu. Nah, untuk melancarkan aksinya, mereka pun memodifikasi mobil culun ini dengan mengganti mesin lama dengan mesin yang lebih gahar. Aksi mereka pun membuat satu persatu anggota Jung berhasil dilumpuhkan. Tidak hanya itu, dengan meretas media televisi, wanita yang sebenarnya membunuh artis terkenal tadi pun berhasil mereka perlihatkan kepada masyarakat. Dan Rennie bebas dari fitnah yang akan direncanakan Jung. Dan karena hal itu, pekerjaan Jung untuk memanipulasi kejadian pembunuhan kali ini harus digagalkan oleh tim Dae-jang. Di sini Jung terlihat kesal dan marah. Saat melampiaskan kemarahannya, Jung menyadari bahwa Dae-jang telah masuk di dalam gedungnya. Jung pun berusaha untuk masuk ke dalam ruang rahasianya. Namun sebelum itu, Dae-jang berhasil menangkapnya, lalu kemudian memukulinya hingga babak belur. Di dalam ruangan ini, Dae-jang melihat video rekaman dari kejadian yang sebenarnya. Dari mulai dia difitnah hingga video ibunya yang telah dibunuh oleh Jung. Nah, semua video ini bisa menjadi barang bukti jika Jung adalah pengacara yang sangat jahat. Saat Dae-jang sedang menyalin video itu dengan flash drive-nya, tiba-tiba Bulldog berhasil menemukan dan melumpuhkan teman-temannya Dae-jang. Tak sempat menyalin data video itu, Dae-jang lalu pergi meninggalkan Jung untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Dae-jang pun datang untuk melumpuhkan Bulldog dan semua anak buahnya. Mereka pun berhasil kabur dari cengkeraman Bulldog. Namun setelah itu, Jung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan Dae-jang dan teman-temannya. Karena hal itu, kelompok Dae-jang pun difitnah sebagai kelompok psikopat dan kini menjadi buronan polisi. Dengan skill yang dia pelajari dari film Fast and Furious, Dae-jang pun berhasil kabur dari kejaran polisi yang memburunya. Sementara itu, Cindy kembali melancarkan rencana mereka untuk meretas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan si Jung. Dengan skenario yang telah mereka rencanakan, Dae-jang pun menyerahkan dirinya ke pihak polisi. Di sini si gila Jung sangat senang sekali cuy. Karena rencananya untuk memfitnah Dae-jang dan teman-temannya berhasil dia lakukan. Tapi tiba-tiba dia teringat akan suatu hal. Bahwa dia lupa akan flash drive milik Dae-jang yang masih menancap di port USB komputer miliknya. Ternyata flash drive itu adalah kunci agar Cindy dapat menguasai komputer milik Jung. Dan semua data yang ada di dalamnya dapat diambil Cindy dan masuk ke server miliknya. Nah, di sini ada dua orang teman lagi yang menyusul mereka untuk membantu. Si pria ini dan si cewek yang sangat seksi ini. Mereka juga teman online Dae-jang yang sering bermain game online bersama. Di sini nih, mereka bertugas sebagai reporter untuk menyiarkan fakta yang sebenarnya. Dan mereka terhubung ke stasiun televisi yang telah diretas Cindy. Dari siaran yang mereka beritakan dan video yang mereka bocorkan, masyarakat dan kepolisian pun melihat fakta yang sebenarnya, bahwa Jung telah memfitnah Dae-jang dan para korban lainnya. Hingga pada akhirnya, Jung berhasil tertangkap dan dipenjara bersama Bulldog serta anak buahnya.
Dengan ini status Daejang sebagai buronan pun telah dicabut. Di scene akhir, tampak Daejang dan teman-teman gamenya berkumpul dan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Dan kerjasama Cindy yang bertindak sebagai hacker dengan teman gamersnya berhasil menjebloskan hacker psikopat yaitu Jung ke penjara. Dan film pun berakhir dengan bahagia dan santuy. Itulah alur cerita dari film Fabricated City. Film santuy yang enak ditonton di kala santai. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.